Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wedentien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan kurang lebihnya, maka apabila telah sempurna dengan kejadiannya, kutiupkan kepadanya ruhku, kepada ciptaanku, maka tunduklah dan bersujudlah. Nah, ini adalah ayat kejadian. Jadi Allah Ta'ala yang dia ada di ujung akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin atau Ars, yang biasa saya sebut itu adalah Maha Metafisika. Maha Metafisika. Kemudian mengatakanlah Allah Ta'ala, kutiupkan sebagian ruhku kepadamu dan kau tunduk serta bersujudlah kepadaku. Nah, ini adalah antara dua dimensi yang berbeda. Yang dia Allah, dia ada di ujung akhirat tertinggi Maha Metafisika, sedangkan manusianya ada di alam dunia yang dibatasi oleh ruang fisika. Nah, artinya ruh yang bersumber daripada Allah Ta'ala yang Maha Ruh kemudian ditiupkan kepada ciptaannya yang di alam dunia. Awalnya ruh ini adalah metafisika, karena yang bersumber daripada Maha Metafisika, maka ruh ini adalah metafisika, tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak berjenis kelamin. Dia bukan pria, bukan pula wanita atau Maria. Nah, ruh di alam akhirat itu tidak bisa dijangkau dengan panca indera, karena ruh itu ada di alamnya akhirat. Kemudian kutiupkan sebagian ruh kepada ciptaannya yang di alam dunia. Awalnya ruh yang dia metafisika masuk ke alam dunia, terkena undang-undang fisika atau alam dunia yang awalnya tidak terukur, tidak terdeskripsi, kemudian undefinisi, masuk ke alam dunia, dimensi dunia, menjadi terukur, terdeskripsi, dan juga terdefinisi. Artinya yang awalnya dia tidak punya wujud, masuk melintasi alam dunia menjadi berwujud, yang disebut dengan ciptaannya. Nah, itu. Kemudian ruh ini yang awalnya dia bukan pria, bukan wanita, bukan pula waria, yang ini adalah metafisika yang bersumber dari Maha Metafisika atau Allah Ta'ala sendiri, masuk ke alam dunia menjadi terkena undang-undang fisika, menjadi terukur, terdefinisi, dan juga terdeskripsi. Nah, kemudian selanjutnya bertunduklah kepada Allah Ta'ala dan bersujudlah kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk apa manusia yang telah diciptakan kemudian untuk
diciptakan oleh Allah Ta'ala, kemudian untuk diperintahkan bersujud tunduk akan Allah Ta'ala. Apakah jika manusia ini atau ciptaannya ini tidak bertunduk atau tidak bersujud kepada Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala itu rugi atau Tuhan itu rugi? Tidak. Terus kenapa manusia sebagai ciptaan itu mesti tunduk dan patuh kemudian sujud kepada Tuhannya? Nah, karena apa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena Tuhan itu tidak perlu disembah. Dia nggak disembah pun dia Tuhan. Kita kau tundukin juga dia Tuhan. Kita kau taati juga dia Tuhan. Tetapi kenapa kita manusia sebagai ciptaannya itu mesti tunduk dan bersujud kehadirat Tuhan yang Maha Esa? Karena di ayatnya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang tadinya awalnya kucipta sebagai ruh kepadamu, atau sama saja dengan tidaklah Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia, itu bagian dari yang diciptanya, tidak lain hanya untuk beribadah. Lalu apakah jika makhluknya atau yang diciptakannya itu tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tetap akan dia batal menjadi Tuhannya? Tidak, dia tetaplah Tuhan. Tetapi kenapa manusia mesti tunduk dan beribadah, bahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala? Ini karena ayat yang lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu dari Allah yang tadi tiupkan ruhnya kepada penciptaannya dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sepele, tetapi untuk bisa kembali itulah kita yang disebut dari mesti taat, patuh, beribadah, bersujud. Nah itu agar kita bisa kembali. Kecuali tidak mau kembali, ya terserah. Sedangkan tujuan diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, agar apa? Bisa kembali ke hadiratnya. Yang awalnya daripada Allah Ta'ala yang Maha Ruh, kemudian ditiupkan kepadanya, kepada penciptaannya, dan bertunduklah setelah bersujudlah. Nah, kita sebagai ciptaannya itu illa liya'budun, tidak lain kecuali hanya untuk beribadah. Kemudian bagaimana cara kita beribadah menuju Allah Ta'ala? Sedangkan kita di alam dunia, Allah Ta'ala itu ujung akhirat tertinggi, dia di ars atau maha metafisika. Kita sudah turun di alam dunia, dimensi fisika yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga panca indera. Nah, tentunya ibadah ini tidak serta-merta hanya dengan secara jasmani saja. Nah, ibadah kita mestinya sambung sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Sedangkan jasmani ini adalah baharu. Alam dunia adalah alam baharu. Jadi semua ciptaannya Allah Ta'ala yang ada di alam dunia adalah baharu. Yang awalnya tidak ada, kemudian diadakan, kemudian akan kembali tiada. Sedangkan ruh itu kekal abadi. Nah, bagaimanakah mengembalikan ruh ini kepada sumbernya yang maha ruh? Karena jika tidak kita bisa mengembalikannya, berarti ruh ini akan tetap ada di alam dunia. Iya jelas, orang kita nggak bisa memulangkan kembali ruh kita, mau langsung kembali ke Allah Ta'ala. Sedangkan di alam dunia kita sendiri belum bisa mengembalikan atau menyambungkan diri kita ke Allah Ta'ala. Untuk bisa mengembalikan ruh ini kepada yang maha ruh, tentunya dalam ibadah pun kita pun mesti tersambung terlebih dahulu. Ada nggak sambungan ibadah kita ke hadirat Allah Ta'ala? Nah, jika tidak ada sambungan ibadah kita ke Allah Ta'ala, yang nggak mungkin kita bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Bagaimanakah agar ibadah kita tersambung ke hadirat Allah Ta'ala hingga akhirnya roh kita pun bisa kembali ke hadiratnya. Nah, inilah pentingnya mencari seorang guru rohani, karena
ini bukan ranah jasmani. Kalau jasmani itu bisa kita dapatkan melalui literasi, pengetahuan, akal panca indera, guru jasmani. Nah, ini yang akal via akal. Sedangkan untuk roh kita mesti membutuhkan pembimbing, yaitu guru rohani. Guru rohani ini wajib dia turun daripada sisi Allah Ta'ala. Jadi bukan sembarang guru. Yang guru ini mesti sama dengan gurunya para rasul dan para nabi. Karena jika kita tidak berguru dengan guru yang sama gurunya nabi dan rasul, maka kita akan jadi bulan-bulanan sama setan. Kita nggak mungkin mampu bisa melawan setan atau iblis. Iblis itu dimensi lebih tinggi daripada kita. Dia tidak terlihat. Bahkan dia itu bisa ada di baliknya kebaikan, semua yang positif. Maka kita pun akan tertipu. Iblis itu ada di ujung paling negatif, dan dia juga ada di ujung paling positif. Bisa kok bedakan mana iblis dan mana Tuhan. Itu jika tidak ketemu dengan guru yang sama dengan gurunya para nabi dan para rasul, pasti kita hanya akan jadi bulan-bulan iblis. Jadi ini yang penting. Carilah guru rohani, yaitu guru yang akan menghantarkan rohani kita dalam bermunajat, beribadah, mengenal akan Allah Ta'ala. Agar kita apa sih? Agar kita bisa kembali ke hadiratnya. Jadi untuk bisa kembali ke hadiratnya itu mesti melalui seorang guru rohani, guru pembimbing. Yang guru ini bukan sembarang guru. Guru ini mesti kompetensinya, kemampuannya, kapasitasnya sama seperti dengan gurunya para nabi dan para rasul. Karena kalau bukan guru rohani yang sama persis dengan gurunya para nabi dan rasul, maka kita hanya akan ditipu oleh iblis. Nah, di Al-Quran disampaikan untuk mencari seorang guru itu, guru rohani itu, yaitu diawali dengan mencari wasilah. Dan wasilah ini di dalam dunia mesti ada sang pembawa wasilah. Jadi carilah wasilah itu. Wasilah itu ada diberikan sang pembawa wasilah. Nah, seorang pembawa wasilah ini sama dia menempati nur. Yang nur ini estafet daripada rasul-rasul, nabi-nabi sebelumnya. Jadi wadahnya yang berbeda di zaman ini, tapi nur kerasulan itu bersumber daripada rasul-rasul atau nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan guru rohani. Guru rohani ini yang akan membimbing kita di dalam bagaimana cara kita mengenal akan Allah Ta'ala, atau beribadah, bermunajat, berzikir. Kemudian bagaimanakah guru inilah akan menyampaikan bagaimana cara mengembalikan ruh kita kepada yang maha ruh. Nah, inilah pentingnya kita mencari seorang guru rohani. Yang dibalik itu adalah wasilah yang bersambung, yang kata Allah Ta'ala ibarat tali yang ujung satunya ada pada Allah Ta'ala dan ujung satunya ada pada kekasihku. Nah, carilah sembuh wasilah itu di zaman kita sendiri yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah mursyid. Nah, di zaman ini bukan sebutan rasul, tapi utusan di zaman ini guru rohani disebut dengan waliyah mursyidah. Jadi berguru dengan waliyah mursyidah yang waris, yang nurnya itu estafet daripada kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Demikian ya kajian yang kami sampaikan pada kali ini. Intinya untuk bisa mengembalikan rohani kita ke yang maha ruh, kita mesti membutuhkan seorang pembimbing atau guru rohani. Karena jika tanpa guru rohani, maka roh kita akan tetap ada di sini dengan perwujudan yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan batu, kayu, dan besi.
Ada juga yang disebutkan dengan anjing, kera, dan babi. Ya, ini adalah 6 yang disebut dalam Al-Quran. Jika 6 yang disebut dalam Al-Quran, maka semuanya pun sebenarnya sama. Kita semua adalah kutukan dari masa kehidupan yang lalu. Jadi di kesempatan kehidupan kita inilah kita mesti mencari portalnya melalui guru pembimbing, guru rohani, agar bisa roh kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan pada kali ini. Ini adalah praktek tentang ilmu tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam kebajikan, salam rukun antar umat beragama. Salam semuanya. Billahi anta maksudi wa ridhoka maghlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.